Halo? Ya, silakan, silakan. Ya, Kalau ada yang mau kedengaran tanyakan ya nanti, suara saya? ya mudah-mudahan Yang saya bisa jawab. Kalau nggak nanti ada Abi dan Umi. iya, bagi yang mau bertanya tentang apa yang kita bahas hari ini, yang apa yang disampaikan oleh Umi pasti banyak sekali nih, luar biasa. Silakan yang ingin bertanya, ngacungkan, bisa lewat langsung live atau ke chat. Siapa? Adakah? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan sebutkan namanya dan dari mana. Saya Ibu Wiji dari Jakarta Selatan. Mohon izin mau tanya sama Umi Kalsum ya. Mungkin ya ini soal hukum apa ya, riba. Ini ceritanya gini Bu. Kenapa saya juga bertekad gabung di PTB itu memang karena saya ada apa ya, ada yang ingin harus saya kejar atau saya selesaikan gitu. Misalkan gini, pertanyaan saya gini Bu Umi, anak saya cari pinjaman di bank. Nah, memang sih bukan saya, tapi kan sebagai jaminan nama di situ ada nama saya sebagai seorang ibu. Nah, hukum ribanya ini nanti saya ikut menanggung apa tidak, Om? Begitu pertanyaan saya. Mohon penjelasannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu tentang hukum riba ya, Mi ya, namanya dicantumkan di peminjaman di bank, itu hukumnya bagaimana? Ya, silakan Umi. Langsung dijawab aja ya. Baik, terima kasih Ibu Wiji dari Jakarta Selatan. Ini mengenai hukum riba. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, pelaku riba itu dilaknat oleh Allah. Jadi siapakah pelaku riba? Yang pertama orang yang mengajukan cicilan riba. Yang kedua orang yang memberikan cicilan riba. Ketiga orang yang jadi saksi. Ya, jadi saksi dari proses transaksi riba, sama orang yang menjadi sekretaris. Nah, itu keempat-empatnya termasuk. Makanya kita mungkin untuk next-nya kita jangan mau jadi saksi. Biasanya diminta orang saudara yang tidak satu rumah, biasanya begitu. Apalagi ini malah ibu kandungnya ya. Sedangkan dosa riba tadi di awal sudah saya sampaikan, kata baginda Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim barik alaih, dosa riba itu yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Lah ini malah ibu kandungnya dijadikan saksi, itu luar biasa. Ya, yang namanya manusia memang tempatnya salah dan dosa. Ya mungkin ya ini menjadi next-nya bisa jadi ibrah buat kita untuk next-nya jangan terulang lagi. Tapi ya kalau sudah terlanjur seperti ini, ayo Ibu Wiji, ayo kita sukses bersama-sama. Orang yang masuk di PTBS ini mayoritas rata-rata ada utangnya Bu ya. Contohnya saya sendiri lah Bu ya. Amin. Saya juga sama, ya. Alhamdulillah 15 bulan lunas Bu ya. Motor ada PPKB-nya lunas, mobil udah lunas ya. Tinggal satu lagi nih Bu, SKPNS ya. Nanti saya dapat Pajero. Nggak apa-apa, terbuka aja semua juga ya. Jadi kita jangan merasa minder. Aduh, saya sendiri punya utang. Enggak, Bu. Banyak. Ya, banyak orang yang punya hutang. Justru di sini kita bersatu padu, bergotong royong, saling menguatkan, jangan berputus asa. Ayo sama-sama kita sama-sama gotong royong, bertahun kita bareng-bareng melunasi utang kita di PTBS ini. Insya Allah menjadi wasilahnya ya Bu Wiji ya. Amin, amin. Insya Allah mohon doanya untuk putra saya. Mudah-mudahan jika dia juga mau memahami apa yang saya perjuangkan dan mendukung, mendoakan saya untuk berjuang supaya cepat lunas hutangnya dia. Amin. Gitu. Tapi ini Bu, untuk mengajak anak saya itu juga mengalami kendala gitu ya, tapi ya tetap saya mohon doanya, tolong didoakan Ibu supaya Ibu bisa sukses dan bisa cepat lunasin utangmu, saya bilang kan gitu ya. Amin, ya betul Bu. Walaupun saya sendiri itu sebenarnya dalam kehidupan saya itu menjauhi untuk soal pinjam meminjam itu Om. Dan dari situlah, tapi kemarin itu saya terpaksa, maksudnya gini, anak aku tuh tiba-tiba udah bilang, Bu, saya cari pinjaman sekian. Nah, nama ibu saya cantumkan kan gitu ya. Ya, terus gimana? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Memang itu jalan satu-satunya ya untuk kami kemarin, untuk anak saya gitu. Ya habisnya saya ya udah gimana lagi gitu ya. Saya sendiri juga nggak bisa
memberikan untuk keperluan dia gitu kan Om. Saya sendiri pun ya berjuang untuk keluarga, untuk ini, untuk itulah. Dia sudah mau berumah tangga, ya akhirnya pinjamlah ke bank kan gitu. Jadi ya nama saya akhirnya kan sebagai apa ya, pokoknya di situ tercantum nama saya katanya gitu ya. Cuman anak saya lapor, Bu, nanti kalau ada ya telepon dari bank namanya nanyain nama Ibu, bilang iya kan gitu. Karena saya cari pinjaman untuk nikah kemarin gitu loh Om. Nah, Begitulah. baik. Ya. Ya. Baik Bu Wiji, mudah-mudahan ini juga buat Bapak Ibu yang sudah daftar, ayo paket keluarga diambil supaya menjadi solusi buat anak-anak kita. Jadi paket keluarga itu memang penting sekali ya. Silakan Bu Khadijah, dilanjut. Iya. Terima kasih Umi. Bagaimana Ibu Wiji ya? Semoga sudah bisa dipahami dari penjelasan Umi Kalsum tadi. Alhamdulillah. Semoga nanti menjadi wasilah dari PTBS bisa segera melunas hutang-hutangnya ya. Amin. Untuk selanjutnya di sini ada chat dari Ibu Natia nih Umi. Ada yang bertanya, Ibu Natia bertanya, saya selalu prospek, setiap prospek saya bawa produk dan juga brosur. Dan yang saya prospek selalu testimoni. Tapi kalau mau disuruh gabung kok susah ya? Tuh katanya gitu Mi. Iya. Gimana caranya ya? Mohon solusinya. Atau pakai susah atau tidak mudah gitu ya. Oke. Iya. Silakan Umi. Dijawab, Umi. Iya, terima kasih Bu Khadijah. Ini pertanyaannya semuanya keren-keren ya Bu Wiji. Nah, pertanyaannya keren. Bu Natia juga bagus banget nih ya pertanyaannya. Jadi pengalaman prospek selalu bawa produk. Ya, saya juga awal-awalnya begitu Bu. Bahkan saya pernah canvassing itu bawa produk. Masya Allah, saya gunting-gunting tuh ekor racing ya Bu Khadijah. Tak gunting-gunting ekor racing ya, dikasih sampel, cerita sampai berbusa, keringatan, panas-panasan, nggak ada Bu ya. Kalau orang beli itu langsung ngomong gini, ini bener nih, ya jangan-jangan motor saya rusak. Aduh, udah bayar 5.000 perak, saya diancam-ancam lagi. Jadi ya saya konsultasi sama Abi dan Umi. Nah, Abi dan Umi bilang emang kita di sini nggak suruh jualan produk, Umi Kalsum. Jadi kayak gitu rasanya kalau kita jualan produk kayak begitu. Akhirnya saya banting setir, saya coba. Jadi kalau kita pengen sukses, udah kita coba jalan cara yang satu tidak berhasil, coba cara yang lain lagi. Ya, saya coba. Ya, kenapa? Karena kalau kita prospek pakai produk, pasti dia akan membanding-bandingkan produk kita dengan yang lain. Ya, katanya mahal, begitu kan Bu ya? Ya kan? Nah, saya bilang kita ini tergantung. Nah, HP apa yang mahal tuh Bu Khadijah? iPhone berapa namanya? iPhone berapa Bu yang mahal? HP? Ya, kan ada HP yang harganya 25 juta, mahal tapi ada yang beli. Nah, tergantung juga. Jadi pangsa pasarnya siapa? Ya, jadi pesan saya kepada Ibu Natia, ini sudah bagus Ibu rajin prospek, sudah bagus banget. Ya, berarti Ibu ada aktivitas. Makanya Ibu bertanya nih, salah satunya berarti ketahuan Ibu beraktivitas prospek dengan bawa produk dan selalu testimoni. Tapi begitu diajak gabung, mereka susah. Kenapa? Tadi tahapan-tahapannya. Yang perlu dimunculkan kepada calon mitra itu apa yang akan mereka dapatkan. Jadi tadi urutan-urutan pertamanya dari awal, pertama konsepnya itu hijrah, itu visi misi kita. Kalau Bapak Ibu cari uang yang banyak di bisnis yang lain banyak. Ya, tapi kalau Bapak Ibu cari keberkahan yang mengajak orang hijrah, berdakwah siar anti riba, di sini tempatnya. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah tanamkan nilai religius di hati orang itu, dia berpikir, oh iya ya, kita dakwah di sini, kita hijrah di sini. Nah, seperti itu. Kita mengajak dia menjadi sahabat karib, komunitas anti riba. Jadi jangan langsung ke produk, jangan. Karena kita langsung keluarkan produk, nanti dia akan membanding-bandingkan. Apalagi pengalaman saya secara pribadi, dari pertama tadi tahapan yang 7 yang sudah saya sampaikan, pertama kita sampaikan ya, bahwa visi kita hijrah, mengajak hijrah, kemudian syiar dakwah anti riba, udah oke tuh, udah oke. Yang kedua menjadi sahabat karib, udah enak ya. Kemudian bermitra dengan PTBS, kita kasih tahu tentang profil PTBS sudah ini tuh dia masih welcome. Begitu kita masuk ke produk, wah sudah langsung, wah berarti saya disuruh jualan dong. Berarti itu banyak sekali yang mundur. Nah, ada juga yang pengen mau jualan. Kalau mau jualan di sini lama. Nah, seperti itu. Kalau untuk motor aja 100 kiri kanan, 200 poin, ya kalikan itu
satu poinnya ada 12 produk, kalikan saja itu ada berapa banyak produk extrusi kiri kanan, 200 kali 12 produk, banyak sekali. Kemampuan kita mau menjual seberapa kuatnya jual. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka berpikir lagi. Jadi memang ini luar biasa ya, founder kita, orang tua kita memberikan satu tema hari ini, bagaimana caranya kita ya merekrut ya, menyampaikan itu presentasi without produk, tanpa kita harus menggunakan produk. Jadi Bapak Ibu coba ikutin saja tahapan-tahapan yang sudah Umi sampaikan, 7 tahapan ini, di mana tahapan-tahapan ini Umi saya cuman copy paste apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan ilmu dari Abi dan Umi. Nah, jadi copy paste saja Bu Natiah, tetap semangat prospek, jangan berputus asa, tapi coba tahapan-tahapan 7 hal ini coba dipraktekkan Bu. Insya Allah bisa terwujud ya Bu, insya Allah, amin. Terima kasih Bu Khadijah. Ya, oke, terima kasih Umi Kalsum untuk Ya, pertanyaan sama-sama. Ibu Tania, tadi sudah dijawab, udah luar biasa. Semoga Ibu Tania semakin semangat lagi nih prospek-prospeknya tanpa membawa produk-produk, karena membawa produk juga pengalaman saya yang luar biasa ya Umi ya. Iya. Apalagi saya ngikutin Umi juga nih, awal-awal saya bergabung jangan ngikutin Umi, wah produk kita bawa kemana-mana Umi. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, itu pengalaman yang luar biasa. Akhirnya punya ilmu yang baru yang dari pengalaman-pengalaman Umi, kita bisa ambil nih untuk kedepannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada secara live, ada yang mau langsung bertanya ke Umi Kalsum, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan sebutkan nama dan asalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu nih? Siapa ini, saya dulu apa siapa? Oh, Pak Mukhalil ya. Bos kita, Pak Mukhalil. Pak Mukhalil ya, silakan Pak Mukhalil. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Pak Mukhalil nih, bos sepatu kita. Apalagi ngelihat Pak Mukhalil sehat ini. Makin seger aja nih ya. Iya nih. Ini saya mau saya tanyakan sedikit. Ini gimana cara cepat untuk meyakinkan calon mitra supaya cepat gabung dan closing, terutama closing priority. Ini bisa langkah-langkahnya gimana gitu, yang biar cepat gitu. Itu aja, Mi. Iya. Langsung aja deh, Mi. Luar biasa, terima kasih Bu Khadijah, terima kasih Pak Mukhalil. Ini pertanyaannya keren banget. Cara cepat ya, cara cepat kita ingin meyakinkan calon mitra supaya cepat dia gabung. Ya, closing priority itu adalah keinginan kita semua. Keinginan kita semua. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Abi Masri dan Umi Elis di training-trainingnya sering disampaikan kepada kita ya berulang kali. Yang pertama, bikin daftar namanya 100 nama. Nah, ini kita lagi kejar ya untuk yang yang Agustus ini ya. Ada kemudahan-kemudahan ya dalam rangka 17 Agustus ini, yaitu motor saja 75 ada diskon poinnya. Nah, kita kejar di sini dengan cara tadi, kita buat 100 daftar nama lalu dinilai. Nah, untuk dalam rangka percepatan reward kita, mungkin kita bisa fokus pada yang bisa priority, kalau memang ada. Kalau kita banyak yang priority, kita lebih baik ke priority. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dinilai FAST-nya, finansialnya. Finansialnya kita bisa baca. Ya, dia bisa, kalau dia kelas 1, itu ya kita sudah tebak dia dalam kondisi tidak punya uang. Ya, kalaupun bisa daftar dia baru RS aja 100.000. Nanti yang 2 jutanya dia mungkin bisa bertahap, mungkin 500.000 atau bahkan bisa lama. Ya, bisa lama. Kita sudah baca nih, wah ini yang lama nih. Itu berarti kelasnya F, finansialnya 1. Tapi yang kelas 2 itu kalau 2,1 bisa langsung di sini. Kalaupun dia tidak bawa uang cash, dia ada di rekening, dia ada. Jadi dia bakalan. Secara F finansialnya dulu kita lihat, nanti baru kita tumbuhkan minat dia. Untuk menumbuhkan minat itu harus jelas apa yang akan dia dapat, itu penting sekali. Makanya tadi apa ya, profit oriented itu penting banget. Setelah kita
visi misinya dakwah, ya, hijrah itu sudah sampaikan. Tapi yang lebih tidak penting kalahnya, tidak kalah pentingnya adalah fokus kepada apa yang akan dia dapatkan. Nah, seperti itu. Karena seperti halnya kita pada saat kita diajak sama orang lain, kita mau bergabung, pasti kan kita bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya gabung? Nah, seperti itu. Jadi harus jelas dulu di situ. Tapi kita nilai dulu seperti yang sampaikan Abi dan Umelis. Nah, FAST-nya, finansialnya, kalau kita pengen percepatan reward, ya mengejar yang Agustus ini, maka kita bisa fokus pada yang level kelas finansialnya tuh yang 3. Yang dia bisa ada dana 62 juta. Dan dia adalah jiwa pebisnis. Biasanya kalau orang jiwa pebisnis, ya itu asalkan dijelaskan apa yang akan didapatkan secara jelas, pasti dia mau gabung, Pak. Seperti itu. Ya seperti itu biasanya. Tapi tidak kalah penting itu adalah jam terbang, Pak Mukholil. Jam terbang. Kenapa saya jadi bisa lancar begini, Bu Khadijah ngomongnya? Bagaimana nggak lancar? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam ada di Premier Estate. Satu kali saya sekali presentasi 1 hari bisa 10 kali ngucap dengan hal yang sama. Terakhir saya suka ketawa. Ini udah kayak kaset disetel ya, sampai Pak Mukholil saya terbawa tidur. Jadi Bapak 100 kiri kanan dapat motor kayak gitu ya. Sampai ke bawah mimpi. Siapa tuh? Bu Sari sampai ke bawah mimpi, dia lagi lagi ngasih formulir gitu. Sampai terbawa mimpi. Nah, kalau udah terbawa mimpi itu udah dahsyat ya. Jadi, ayo teman-teman, kita butuh jam terbang. Ya, trial and error. Biasa, yang namanya coba lalu salah perbaiki. Salah perbaiki, salah coba lagi, seperti itu. Ya, saya juga belajar, kayaknya, nih, saya baru dapat ilmu ini nih juga ya. Pas saya presentasi tuh di Premier Estate kan, pertama tuh saya ceritanya dari cara. Pertama dari cara, jadi Bapak isi formulir gitu kan, baru nanti apa yang didapatkan. Sekarang saya balik gitu. Begitu berdasarkan pengalaman, kayaknya orang jangan dari sini deh, dari pengalaman. Kayaknya dari apa yang dulu didapatkan dulu tuh. Profitnya apa dulu dapatkan, baru caranya gitu. Karena kalau kita udah berangkat dari cara, baru profitnya apa, itu wajahnya udah, kita bisa baca dari wajah orang. Nah, kita belajar juga cara membaca wajah orang, ini happy atau enggak nyaman, nah seperti itu. Jadi kalau dari awal kita sudah cerita duit yang dia keluarkan, itu beda. Sama kalau kita berangkat itu dari apa yang dia akan dapatkan, dia baru menggebu-gebu ya. Ini makanya tahapan yang 7 ini boleh Bapak laksanakan ya, Pak Mukholil, boleh nanti lihat hasilnya. Nah, jadi nggak apa-apa ya kalau tadi untuk latihan, kata Abi dan Umelis apa? Kalau yang FAST-nya dari segi finansialnya dia bisanya 1, begitu digugah RS, apalagi RS-nya dibayarin Pak Mukholil kan gitu ya. Karena begitu Pak. Ya, terus dari ambisi juga nggak ambisi, dia slow aja ya. Dari segi subkualitasnya juga ya sedang-sedang aja, nilainya 1, ya, finansialnya 1, ya, ambisinya 1, subkualitas 1, boleh 1 serba 1. Itulah kesempatan untuk belajar kita aja Pak Mukholil. Jadi nggak perlu ajak leader kalau yang seperti itu mah. Karunya, kasihan leadernya udah datang gimana ya, nah seperti itu. Tapi, nah kalau untuk mengajak leader tadi saya sampaikan ya untuk kita semua. Sebelum mengajak leader, edifikasi dulu habis-habisan, itu yang disampaikan Abi, ya disampaikan Abi dan Umelis, edifikasi gitu. Kita langsung aja belak-belakan ya. Mungkin di awal-awal juga saya agak takut mau ngajak bisnis, kok takut gitu. Tapi kok makin kemarin makin berani tuh Bu Khadijah. Udah kita terus terang aja daripada nanti datang ke Premier RS semua 20 orang. Udah 20 orang isi formulir RS semua gitu, dan nanti 2 jutanya nggak tahu ila yaumil qiyamah, nggak tahu, nggak jelas ya. Daripada begitu ya, Premier penuh, lebih baik udah terus terang aja. Bapak Ibu, saya ingin mengajak ya berbisnis yang syariah, bisa melunasi hutang-hutang riba kita. Saya mengajak berdakwah, ayo masuk ke sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas, baru ajak ke Premier. Jadi yang namanya usaha pasti butuh modal, Pak. Nah, itu cuman modalnya tidak besar dibandingkan apa reward yang dapatkan. Jadi ada kata-kata itu dulu, prakata dulu baru. Boleh deh. Nah, kalau udah mau penasaran, baru nanti saya bawa leader saya kemari. Nah, namanya ini, beliau sudah dapat ini. Nanti saya akan panggilkan. Jadi, begitu ya, iya. Nanti dia tentukan jadwalnya. Begitu dia tentukan, nanti dulu ya, bisa jual mahal gitu, Pak.
nanti dulu SMS saya telepon dulu ya, leader saya bisa nggak? Nah, saya telepon. Bisa nggak nanti tanggal sekian gitu? Nanti kalau nggak bisa berarti kita yang menyesuaikan gitu. Jadi kita harus mengangkat derajat leader kita, jangan digampangkan begitu saja nanti dia nggak menghormati. Kalau kita nggak menghormati leader, nanti yang kita mau ajak juga sama kayak gitu, nggak menghormati leader. Jadi supaya pada saat datang tuh kita dihormati. Oh ini ya yang diceritakan sama Pak Mukholil ya. Oh ini yang dihormati jadinya. Oh iya saya sudah dengar. Apa yang diceritakan sama Pak Mukholil? Oh belum ngomong apa-apa kalau begitu. Kalau begitu kan gimana ya? Tiba-tiba mengajak priority. Ya. Kalau orang untuk priority itu nggak bisa belum ngomong apa-apa Pak Mukholil. Jadi udah diceritakan sama Pak Mukholil katanya minimal 2.100.000. Dan ini bisa mendapatkan reward. Nah katanya Umi begini-begini, saya pengen lebih jelas nih Mi. Kalau begitu berarti duitnya udah siap tuh 2,1. Enak yang begitu Pak Mukholil. Tapi kalau belum diceritain apa-apa, wah itu berat banget tuh ya leadernya. Tapi no problem ya. Tapi kalau kita mau dapat yang priority, menurut pengalaman saya pribadi, biasanya sudah ada kata-kata dulu dari orang yang ngajak. Baru dia sudah siap, oh sudah tahu dia nominalnya udah tahu minimal 2.100.000. Udah tahu dia. Nah, cuman dia pengen lebih. Dia pengen lebih yang dapatnya 31 gimana caranya baru diajak saya. Nah, seperti itu. Biasanya begitu Pak Mukholil. Tapi ayo semangat terus Pak Mukholil mah hebat ini mah. Yang ini yang bertanya mah ya leadernya udah dapat motor ini mah. Aduh, Pak Mukholil udah keren banget nih. Ini kayaknya pertanyaan mitra-mitranya ini perwakilan diwakilin oleh Pak Mukholil aja ini. Terima kasih Pak Mukholil ya. Terima kasih Bu Khadijah. Iya, luar biasa Umi, pengalaman yang luar biasa. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Iya, Pak Mukholil, dicoba terus ya Pak Mukholil ya. Ya, mantap nih. Ada yang mau bertanya lagi secara live nih ya. Seperti kayak Umi, silakan. nggak ada ininya, baterainya semangat terus, jadi insya Allah terbawa. Nggak gini Umi, dari penjelasan tadi mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya mungkin juga mewakili teman-teman yang lain juga ya, karena kan boleh dikatakan masih menunggu halo sinyal kayak ini ya. Halo ya, terdengar Pak. Ya, saya terdengar Pak Dodi. Ya Umi, ya gini Umi, mungkin yang ada beberapa pertanyaan nggak apa-apa ya, mungkin nyuwun saya Bu Khadijah, punten. Yang pertama mungkin gini Mi, tadi kan disampaikan di poin yang pertama ajak hijrah dan syiar dakwah anti riba gitu kan ya. Nah mungkin karena saya masih merasa ya boleh dikatakan dari segi ini kurang begitu paham dan belum begitu menguasai banget, apakah perlu kita sampaikan ke mereka masalah dalil-dalilnya apa segala macam gitu kan, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, nah pada saat kita edifikasi, ya edifikasi salah satu seperti ini. Umpamanya saya udah bikin appointment sama calon mitra, ya. Nah terus saya, apakah perlu saya pada saat kapan saya perlu menyampaikan untuk edifikasi tersebut, itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini pada saat kita penjelasan masalah profit oriented, di situ kan kita dari penjelasan presentasi ada beberapa benefit yang akan kita dapatkan kalau kita bergabung menjadi mitra, yaitu mungkin masalah bonus pasangan, mungkin bonus sponsor dan reward yang akan kita dapatkan. Nah, maksud saya pada saat batasannya tersebut mungkin pada saat kita presentasi sampai batasan mana yang harus kita jelaskan ke si calon mitra kita, ataukah memang kita harus detail sampai dengan 14 bonus tersebut atau bagaimana. Nah terus yang terakhir mungkin punten ya Umi, satu lagi ya boleh ya, jadi borongan pertanyaannya ini mumpung ini, bagaimana kita mau presentasi mereka yang merasa bahwa kan kita bertanya sama mereka, Ibu atau Bapak, selama ini apakah masih ada cicilan apa segala macam? Oh alhamdulillah saya sudah tidak ada lagi masalah cicilan apa segala macam gitu loh. Artinya kan dengan visi kita adalah mengajak umat agar terbebas dari hutang dan riba. Nah bagaimana bagi mereka yang sudah ibarat kata hutang dia sudah tidak punya sama sekali, artinya seperti boleh dikatakan ya dia sudah mengikuti bahwa menjauhi namanya riba, ya kurang lebihnya seperti itu. Makasih Umi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Khadijah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut dijawab aja tuh Umi ya. Di chat Oke, juga banyak siap. juga pertanyaan nih, Mi. Iya, Nanti baik, silakan terima deh sambil kasih. saya nanti akan gabung-gabungin nih soal pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak-agak sama ya. Ini Iya. sinyal kepotong-potong nih Umi di tempat Oh saya iya, nih. iya. Kira-kira Umi udah bisa pahami pertanyaan Iya, dari Pak siap. Dodi tadi ya? Iya, siap. Terima kasih Bu Khadijah, Ya, terima langsung kasih dijawab Pak aja deh Dodi. Umi ya. Iya, Ya pertanyaannya putus-putus keren nih, ngalamin semua gangguan ini juga ya. nih. Iya, Bu Khadijah. Pokoknya nih pertanyaan Pak Dodi keren banget ya. Satu, pertanyaannya tentang poin hijrah dan syiar dakwah anti riba. Apakah perlu saya sebutkan dalilnya? Kalau misalnya boleh diambil cuplikan-cuplikannya saja, Pak. Jadi mungkin tidak perlu dibacakan ayatnya kalau kita ya durasi. Nah, penting durasi. Pada saat kita mau presentasi kan kita lihat nih, kita dikasih durasinya berapa. Kalau durasi saya singkat, singkat aja. Paling secara umum aja bahwa dosa riba ini yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung gitu aja. Kita nggak perlu bacakan an abi apanya, nggak perlu ya. Itu satu aja. Paling itu yang paling ini kalau orang pelaku riba itu diperangi oleh Allah. Nah itu aja. Kalau kita mau sebut Al-Baqarah 279 nggak apa-apa, tapi kita nggak perlu baca ayatnya. Satu, itu masalah dalil. Tapi kita sebagai orang yang masuk di Komisi Anti Riba, boleh Pak beli buku satu kecil, buku kosong, catat di situ ayatnya Al-Baqarah 275 wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kita tahu, yang penting kita cukup tahu aja. Ya, untuk presentasi kita nggak mesti seperti itu, nggak mesti. Yang kedua, Al-Baqarah 279. Fa in lam tafa'alu fa'adzanu biharbi minallahi wa rasuli. Barang siapa yang tidak mau hijrah maka diperangi oleh Allah. Nanti kita kasih tahu terjemahannya aja. Jadi kalau orang yang tidak mau meninggalkan dosa riba itu luar biasa, Bu, diperangi oleh Allah gitu aja. Tapi kita nggak perlu sebutkan ayatnya, nggak perlu karena durasi juga ya. Kemudian pertanyaan Pak Dodi yang kedua, edifikasi itu ya. Pada saat sudah janjian sama mitra, kapan kita harus edifikasi? Nah, seperti itu. Ini pertanyaannya bagus Pak Dodi. Jadi, misalnya kalau misalnya Pak Dodi dapat calon mitra yang secara FAST-nya dulu Pak dinilai. Misalnya finansialnya 1, dia paling bisa bayarnya RS, belum bisa 2 jutanya. Baru ambisinya juga kelasnya 1, ya nilainya 1, supelitasnya 1, ICPL 1, itu boleh Bapak presentasi sendiri. Itu buat ajang latihan Bapak. Jam terbang itu perlu sekali, jam terbang perlu sekali. Semakin banyak kalau ilmu yang saya dapatkan, barang siapa yang ingin menjadi satu ahli dalam satu bidang harus ada 1000 jam ya. Harus ada ya 1000 jam dia presentasi tentang itu. Ya tentang hal ini. Kalau kita sering presentasi 1000 jam ya, kalau misalnya di Premier dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam tuh hitung udah berapa jam. Dalam satu hari itu bisa 10 kali presentasi, itu tinggal hitung. Semakin banyak kita sering presentasi hal yang sama, itu lagi, lama-lama jadi lancar. Jadi lancar. Nah, kapan Bapak edifikasinya? Pada saat kita presentasi, kalau masih sendiri, kalau nilai FAST-nya itu secara keuangan nilainya 1, ya, finansialnya 1, ambisi 1, supelitasnya 1, 1, nanti Bapak langsung, Pak Dodi langsung yang mempresentasikan. Pada saat presentasi bisa ikut 7 quick plan without product ini. Bapak bisa ikuti langkah-langkah 7 ini tanpa keluar ke produk. Pertama, Bapak tentang hijrah, kedua menjadi sahabat karib di situ. Nah, nanti langkah-langkahnya Bapak ikuti saja. Kemudian edifikasi itu langkah yang keempat, Bapak edifikasi aja. Saya punya leader Abi Masri bin Masar Mulyadi sudah dapat dalam waktu 2 tahun 6 bulan sudah dapat 7 miliar gitu. Kalau waktu singkat, tapi kalau ada waktu kita bisa jelaskan secara rinci. Nah, seperti itu. Jadi edifikasinya kapan? Pada saat Bapak 7 tahapan ini Bapak laksanakan sesuai dengan yang sudah Umi share di sini. Coba dipraktekkan boleh Pak ya, karena Umi juga ini nyontek ilmu dari Abi dan Umi sebenarnya. Ini ilmunya dari bermuaranya dari beliau ya, dari orang tua kita. Ya saya cuma nuangkan aja ini. Kemudian profit ya, profit benefitnya, bonus pasangan dan sebagainya itu ya dijelaskan secara garis besarnya saja karena tadi berkaitan dengan durasi. Kalau kelamaan dia juga pasti nggak mau ya Pak, apalagi kalau sampai 1 jam kelamaan enggak lah. Ya paling tidak 30 menit lah Pak, ya 30 menit itu setengah jam udah pas. Karena di awal kita udah ngobrol-ngobrol, terus kita presentasi nanti kan akhir-akhirnya ada tanya jawab atau ngobrol-ngobrol juga. Jadi cukuplah 30 menit ya, ya setengah jam sudah cukup lah dari awal sampai akhir. Jadi untuk benefit profitnya itu kita juga jangan terlalu detail, nggak bisa ya. Jadi secara singkat-singkat saja ya seperti yang umum aja misalnya kayak bonus penjualan langsung ya 20%, kemudian bonus pasangan paling itu ya. Sama reward yang plan C-nya aja. Kalau plan B itu butuh waktu memang.
nggak bisa secara paling hanya secara general aja poin ini, bonus ini, bonus ini, bonus, tapi kita nggak bisa ceritakan satu-satu karena waktu durasi. Nah, kemudian yang keempat itu bagaimana dengan orang yang sudah nggak punya cicilan gitu ya Pak Dodi ya. Kita bisa berangkat dari dream. Semua orang pasti punya dream. Ya karena banyak ya kita presentasi dia dari segi keuangan udah banyak. Tapi dia ingin lebih tadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang. Jadi dia gabung di sini mungkin ada cita-citanya yang dreamnya yang belum terwujud, dia pengen bangun masjid. Pengen menghajikan ya misalnya tetangganya, menghajikan guru-guru ngajinya ya. Semua guru-guru ngajinya takmir masjid pengen dihajikan, itu perlu dananya dari sini. Nah, jadi kalau dia secara pribadi sudah tidak punya cicilan ya, sudah tidak punya hutang, selalu menghindari hutang, alhamdulillah. Berarti tinggal tadi khairunas anfa'ulum linas, Bapak dan Ibu terus pasti pengen menjadi orang bermanfaat. Kalau kita ya, karena di sini apa? Baginda Rasulullah SAW itu sebelum meninggal, sebelum wafat, itu yang disebutkan ummati, 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 umatku, 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 bukan keluargaku, keluargaku, keluargaku. Jadi sekarang sudah saatnya kita memikirkan umat. Kalau kita memikirkan umat, nanti Allah memikirkan keluarga kita. Tapi kalau kita pikirkan hanya keluarga, keluargaku makan apa, mobil keluargaku mana, nggak begitu lagi konsepnya. Tapi bagaimana dengan umat? Bagaimana dengan guru-guru ngaji yang mereka belum pergi haji? Bagaimana pengurus masjid yang belum bisa pergi haji? Nah, itu dipikirkan. Jadi kalau ke arah sana, pasti dia mau, Pak. Ya, pasti dia mau bergabung. Kita gugah dari segi sosialnya berarti. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Khadijah. Siap. Terima kasih Umi. Sama-sama Pak Dodi. Penjelasan luar biasa. Ya, Bu Khadijah. Bu Khadijah kemana ya? Oh, ternyata di mute. Saya udah ngomong-ngomong ternyata. Iya, Umi. Ya, Udah siap. cukup banyak nih pertanyaan di chat nih, Umi ya. Kita kasih kesempatan yang ini. Secara mungkin nanti Umi bisa jelaskannya secara global aja nih. Ada yang bertanya Ibu Nina tentang pegadaian syariah, hukumnya bagaimana? Ibu siapa, Bu? Ibu Nina, pegadaian syariah itu hukumnya bagaimana? Terus menawarkan lewat WhatsApp itu Mi, supaya bikin menarik itu bagaimana? Menawarkan itu ada dari Ibu Dia. WhatsApp ya? Ya, terus pegadaian syariah hukumnya seperti bagaimana? Ya. Kayaknya itu dan ada dari Ibu Retno tuh, katanya bagaimana cara presentasi 10 orang, baiknya menggunakan slide atau pakai sistem quick plan ini. Quick plan ini, jadinya mana yang lebih efektif itu, Ibu Retno, seperti itu. Mungkin Umi bisa langsung nanti digabungkan pertanyaan-pertanyaan itu ya Mi ya, untuk mempersingkat waktu juga tuh Mi. Mungkin itu Mi, ya silakan Umi. Baik, terima kasih ya Bu Khadijah dan juga ini Bapak Ibu yang sudah bertanya, pertanyaannya keren-keren semua ya. Ini pertanyaan dari Bu Nina, pegadaian syariah. Jujur saya belum pernah nih berhadapan dengan pegadaian syariah ya. Yang saya tahu pegadaian syariah itu artinya ada barang yang kita gadaikan lalu kita pinjam uang, begitu ya Bu Khadijah. Yang saya tahu seperti itu. Jadi misalnya kita punya emas, nah emas kita taruh di pegadaian syariah lalu kita dengan kita menjaminkan ya, menjadi jaminan ya, menjaminkan emas kita misalnya 10 gram. Ya, kalau dinominalkan 10 gram misalnya kali 1 gramnya berapa? Ya, misalnya 500 lebih lah, 500.000 lebih. Nominal harga emas yang kita jadi jaminan di situ ya, lalu dicocokkan dengan berapa uang yang bisa kita pinjam. Nah, artinya kita meminjam uang di pegadaian dengan jaminan emas. Jika kita tidak bisa bayar, maka jaminannya itu yang diambil. Nah, intinya kalau kita pinjam uang. Nah, ketika kita pinjam uang di situ ada bunganya, nah itu sudah masuk ya. Jadi yang disebut dengan riba itu az-ziyadah, artinya tambahan. Ciri-ciri riba ada 3,
ada bunga, ada denda, ada sita. Nah, yang disita ini apa? Barang yang kita gadaikan itu disita. Nah, seperti itu. Sementara biasanya yang kita gadaikan itu nominalnya lebih banyak. Ya, nominalnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi Umi pernah juga prospek ya, profesor lah, ilmu profesor, orang yang ahli dalam bidang ekonomi syariah ya. Beliau mendebat Umi tentang hukum riba. Umi diam saja ya, kita tidak melawan. Saya bilang Bapak adalah profesor ilmu syariah, hukum syariah, Bapak adalah pakarnya. Sementara saya ahli di bidang ilmu dakwah. Jadi saya hanya taunya tentang dakwah karena memang sekolahnya ambil bidang itu. Kalau Bapak kan memang bidangnya ambil syariah. Jadi apapun yang Bapak sampaikan memang Bapak pakarnya. Saya cuma satu tahu aja, Pak. Kalau Bapak mendebat tentang masalah riba, konsep riba didebat, iyalah Bapak memang pakarnya. Tapi hanya satu yang saya tahu sebagai orang awam, saya bilang. Yang namanya orang hidup punya utang itu nggak enak, Pak. Begitu aja udah. Akhirnya dia, oh iya ya, iya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu, ayo hidup terbebas dari hutang, begitu saja. Karena konsep ribanya itu dia masih mendebat. Jadi ini masalah pegadaian syariah hukumnya. Kalau untuk lebih jelasnya Ibu Nina bisa bertanya kepada yang pakar syariah hukum syariah ya Bu ya. Hukum ekonomi Islam ada pakarnya. Nah, kalau Umi kan memang bidangnya dakwah. Tetapi secara garis besar Umi hanya bisa menyampaikan kepada Bu Nina, hidup dengan hutang itu nggak enak. Jadi selama di pegadaian itu ada kaitannya dengan kita meminjam uang, jaminannya barang yang kita gadaikan, nah itu berarti sudah tidak nyaman. Ya, sesuatu yang tidak bikin kita nggak nyaman sudah lebih baik kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Yang kedua, menawarkan lewat WhatsApp. Ya, menawarkan lewat WhatsApp bisa dicontohkan saya posting-posting di Facebook. Ya, lalu saya WhatsApp Bu Khadijah. Nah, itu contohnya langsung konkret, ini ada orangnya sudah jadi leader di sini. Ya, jadi sebelumnya saya nggak pernah kenal namanya Bu Khadijah, itu nggak kenal, nggak pernah ketemu wajah begini. Tiba-tiba saya juga baru ngeh salah satu teman Facebook saya adalah Bu Khadijah. Nah, saya selalu posting, lalu saya tulis hubungi info lanjut, hubungi Umi Kasum ya 081593483324. Lalu Bu Khadijah menghubungi saya lewat WhatsApp. Umi, Assalamualaikum Umi, itu maksudnya gimana ya? Nah, saya langsung jelaskan. Saya langsung jelaskan ini bahwa ini adalah untuk mengajak orang untuk terbebas dari utang dan riba. Begitu. Jadi konsep ribanya kita kedepankan. Ya, bahwa ini saya mengajak hijrah sama supaya kita terbebas dari utang riba. Nah, seperti itu. Nah, baru tatap muka karena kebetulan Bu Khadijah ini sering melihat Facebook, sudah tahu lah. Sudah tahu profil Umi siapa dari situ dan produk-produknya sudah sedikit. Justru yang membuat menariknya itu pada saat ada produk EcoFit yang untuk lele. Nah itu. Jadi tadinya beranjak dari situ, akhirnya langsung begitu ketemu dari WA itu sampai sekarang WA saya dengan Bu Khadijah tidak saya hapus. Nah itu jadi sejarah. Gimana caranya kok bisa Bu Khadijah masuk gitu? Mungkin kalau Bu Khadijah sudah dihapus kali WA-nya ya Bu Khadijah ya. Kalau saya tidak saya hapus. Ya, bisa di screenshot itu ada luar biasa. Nah, jadi dari situ saya buktikan bahwa bisa kita prospek. Kemudian misalnya termasuk Ibu Rika. Ibu Rika itu tidak pernah saya prospek. Saya cuma status di WA, siapa teman-teman yang mau Mobilio, Pajero, masuk temennya gratis. WA Umi sekarang juga, tiba-tiba Bu Rika, Assalamualaikum Umi, saya mau Pajero, begitu langsung. Lah, saya kaget, ini ada Bu Rika ya, mau Pajero. Dia tidak termasuk 100 daftar nama yang saya buat. Begitu ya, jadi kalau Allah mau kasih rezeki min haitsu la yahtasib begitu. Yang kita catat 100 nama, istilahnya kita prospek belum mau bergabung saat ini, ya malah yang tidak dicatat malah mau begitu. Nah akhirnya ya udah kalau mau datang aja ke seminar, begitu datang langsung join. Nah seperti itu. Jadi kita bisa prospek lewat WA itu caranya gimana, menawarkan lewat WhatsApp itu seperti apa, salah satunya lewat status. Buatlah status-status yang menarik sehingga orang itu tertarik mau WhatsApp kita. Nah dari status WhatsApp, dari status di Facebook itu membuat orang mau bertanya kepada kita. Kemudian Bu Reto presentasi kepada 10 orang misalnya. Presentasi kepada 10 orang pakai slide atau quick plan ini. Nah, ini tergantung. Kalau misalnya kita bergantung kepada durasi. Kalau misalnya bisa punya waktu 2 jam, mungkin kita bisa pakai slide. Tapi seperti yang saya belajar dari Abi dan Umi Elis,
Kalau misalnya kita tidak dalam seminar, beda. Kalau seminar itu memang pakai slide. Tapi kalau kita hanya 10 orang, misalnya seperti di Premier Estate itu dengan cara yang quick plan saja. Jadi ini quick plan ini juga muncul karena saya sering itu tadi dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam standby. Jadi kalau ada assalamualaikum, saya duduk langsung presentasi. Pada pulang saya tiduran lagi. Begitu Bu, assalamualaikum, saya duduk lagi berdiri. Jadi karena 10 kali duduk dan bangun itu jadilah ini 7 quick plan ini hasil dari pengalaman saya di Premier Estate. Terima kasih buat Abi dan Umi Elis yang menyediakan rumahnya ya untuk kita hadir di sana dan presentasi. Jadi jam terbang itu memang perlu sekali Bu Retno. Ya karena dari jam terbang, jadi pertanyaan Bu Retno ini kalau presentasi 10 orang pakai slide atau quick plan ini lebih efektif kalau bukan dalam rangka seminar, itu kalau saya pribadi malah selalu menggunakan yang quick plan ini 7 hal ini. Secara pakai papan tulis saja Bu, karena kalau durasi seperti yang di seminar, apalagi ada video yang panjang durasinya, mereka sudah lelah dan mereka sudah mau untuk mengerjakan hal yang lain. Jadi saya sarankan udah yang 7 plan ini aja. Cukup 30 menit lah, 30 menit selesai lalu tanya jawab. Seperti itu Bu Retno, mungkin nanti saya hanya ini saja, mungkin ada tambahan-tambahan nanti dari Abi dan Umi yang leader kita yang luar biasa. Saya kembalikan kepada Bu Khadijah. Ya, terima kasih Umi. Aduh, makin malam semakin panas nih kalau masalah ini kayaknya. Pengalaman Umi yang luar biasa. Yang saya ikutin sepanjang jalan ini. Perjuangannya. Banyak pelajaran yang saya dapatkan juga dari Umi. Kegigihannya. Luar biasa nih. Sebenarnya pastinya banyak sekali yang masih ingin bertanya terus ini ya. Mungkin dalam kesempatan berikutnya kali Umi ya. Iya. Akan langsung melalui Japri juga ke Umi, bisa nanti langsung datang ke Primer aja deh, langsung konsultasi nih kayaknya. Kayaknya waktunya bagaimana nih kira-kira nih mau dilanjutkan apa mau kita persiapan untuk tutup ya? Masih ada tadi sih di sini ada pertanyaan melalui chat itu tentang menggunakan eco racing itu. Kayaknya banyak testimoni ya Mi ya. Jadi nggak udah banyak sekali dari video-video dan testimoni itu bisa kita pelajari, dari situ bisa kita ambil. Ini siapa yang bertanya nih? Ibu Eti. Dan juga ada juga yang bertanya tentang kalau kita pakai Ibu siapa Wiji, kalau kita ke priority, produknya kan banyak tuh Mi katanya. Iya. Itu gimana cara menjualnya tuh Mi? Tadi kan PCA ya Mi. Mungkin tadi juga udah sekilas disampaikan oleh Umi. Mungkin sedikit aja Mi jelaskan supaya ini yang bertanya merasa puas. Kan banyak banget ya. Kan produknya. Kalau PCA sendiri kan ya lumayan lah. Sanggup ngabisinnya ya. Baik, ini bagus sekali nih ya Bu Khadijah, bagus sekali nih pertanyaan pertanyaan dari Bu Eti, dari Bu Wiji, dan ibu-ibu yang lain ya. Ini dari yang Bu Wiji tentang priority, produknya banyak gimana ya. Kita di sini cuma PCA Ibu, kita pakai cerita ajak. Saya sendiri nggak ada jualan sama sekali. Jadi saya ambil saja produk yang saya butuhkan saja ya. Kebetulan anak saya yang di Medan itu mau jadi leader ya SC20. Jadi nanti rencananya produk itu ada sebagian saya kirim ke Medan. Nanti dia mau prospek dan dia sudah ada produk. Nah, itu salah satu cara. Tapi kalau misalnya kita nggak ada seperti itu, kalau sebelum itu saya biasanya hanya ambil produk yang saya butuhkan aja. Kebetulan saya sekeluarga memang tidak bisa berpaling dari produk-produk PTB. Salah satunya kalau keluarga saya ini yang sukanya ya itu kopi ya, Ecomac itu sama Evitgo sama yang Hapsro itu udah diminum semua ya. Bahkan Akila anak saya sendiri tuh selalu nanya, Mi mana Hapsro mah ini. Nah itu selalu ada ya, semua produknya dipakai aja Bu, jadi tidak dijual. Kalau saya pribadi tidak jual. Jadi ambil sama Umi Elis produk yang Ibu butuhkan berapa. Misalnya mau ambil priority kan 300 lebih tuh produknya Bu Khadijah ya. Ambil 100 dulu, ambil. Iya, semua penting ya, semua produknya penting ya. Ada untuk perputaran betul. Ini ada bocoran dari Pak Budi ya. Pak Budi ikut dengar ya. Jadi kata Pak Budi ditambahin. Jadi untuk perputaran misalnya nih, kalau Ibu Wiji sudah priority ke produk banyak. Nanti pada saat ada acara Ibu prospek butuh produk, udah produknya produk Ibu dulu.
Jadi kalau produk ibu dipakai nanti diputar baru nanti disampaikan ke Umi Elis diganti. Nah seperti itu. Kalau orang yang kita prospek langsung lihat produk biasanya langsung tinggal ambil. Jadi tidak perlu nanti ya produknya saya ambil dulu ke Premier, kelamaan, kesuwen. Mendingan ibu sudah jadi prodigy, produknya banyak, stok di rumah, begitu presentasi ada yang mau tinggal kasih produknya ini 12 bawa. Nah seperti itu Bu. Amin, 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 amin ya Oke. Allah. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Umi. Iya, Ini sama-sama ya. Iya, semakin malam dan waktunya kayaknya juga, padahal sih mungkin pastinya banyak ingin belajar lagi nih dari Umi Kalsum nih yang luar biasa. Mungkin udah cukup kali ya Mi ya untuk pertanyaan selanjutnya Mi ya. Kayaknya di sini yang di chat-chat juga udah kita jawab ya, alhamdulillah. Kita mungkin untuk selanjutnya kita tutup apa mau ada penjelasan nanti tambahan dari founder kita nih ya? Iya, dari Elis founder Rat. mungkin ya. Baik, mungkin untuk saya sebagai moderator ya, apa tutup dulu ya Umi ya? Iya. Nanti dilanjutkan. Terima kasih banyak nih Umi atas waktunya dan ilmunya Sama-sama. yang luar biasa. Semoga Umi selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa memberikan kita pencerahan dari pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Semoga terwujud segala impian-impian yang Umi selama ini cita-citakan. Amin ya rabbal Umi alamin. juga mohon maaf ya Bu Khadijah kalau ada salah-salah kata nih buat Bapak Ibu semua. Kalau ada salah-salah kata, ada yang kurang pas ya, nanti bisa diluruskan, bisa ditambahkan oleh founder kita, orang tua kita, karena Umi juga masih belajar ya, masih belajar sama beliau. Baik. Sami-sami Om. Iya, terima kasih Umi. Dan saya sebagai moderator juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Umi Kalsum dan kepada para Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam malam hari ini mungkin banyak kekurangan-kekurangan dari saya. Dan mari kita tutup. Mungkin sebelum